Halo, bersama saya Mayfri Syari. Langsung saja kita mulai redaksi mendalam terpercaya hari ini. Di informasi pertama, kita harus waspada dengan aksi pencurian. Karena di Jakarta Timur ada sebuah sepeda motor milik penghuni kosan di kawasan Cakung Raib digondol maling. Sementara itu di Sumatera Utara, polisi menangkap sindikat pencuri uang nasabah dengan modus ganjal mesin ATM. Pelaku pun menguras uang ratusan juta rupiah milik korban dengan bermodalkan tusuk gigi. 8 perguruan tinggi menarik ribuan mahasiswanya dari program kuliah kerja nyata kolaboratif di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Penarikan mendadak ini buntut dari dicurinya 4 unit sepeda motor yang menimpa mahasiswa di posko. Kita beralih ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air dan kita akan awali dari Surabaya, Jawa Timur. Ini dia ada mobil yang dikendarai oleh pasangan suami istri terguling setelah keluar jalur dan menabrak pohon. Ini dia, kita bergeser ke Lumajang karena Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup sementara jalur pendakian di Gunung Semeru selama 10 hari, mulai dari 17 hingga 26 Agustus 2025, di mana penutupan ini dilakukan untuk menghormati perayaan Hari Raya Karo yang jadi kepercayaan dari warga suku Tengger. Berikutnya kita akan beralih ke Jawa Tengah karena di sana ada ratusan layang-layang dengan beragam ukuran dan juga bentuk yang memeriahkan festival layang-layang di Pantai Teluk Penyu, Cilacap pada Minggu siang. Salah satu layang-layang yang ada juga punya ukuran dengan panjang mencapai 82 meter. Kita kembali ke ibu kota karena ada seorang remaja di Jakarta Pusat yang mendatangi kantor pemadam kebakaran untuk meminta bantuan mengeluarkan 2 buah magnet yang tersangkut di dalam lubang hidungnya. Sebelum tersangkut dan menyumbat saluran pernapasan, 2 buah kepingan magnet ia mainkan layaknya tindik. Kehadiran trailer film animasi berjudul Merah Putih One for All ramai dibahas di media sosial. Film yang rencananya akan tayang di bioskop pada 14 Agustus ini banyak mendapat kritik dari warganet. Lantaran kualitas grafisnya dinilai kontras dengan film-film animasi buatan lokal yang lain. Dan usai menuai kritikan dari warganet, sutradara serta produser eksekutif dari film Merah Putih One for All akhirnya menjawab. Sang sutradara yakni Endiarto menyebut kemiripan animasi dengan aset studio 3 dimensi luar negeri merupakan hal yang wajar. Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait kasus kematian Prada Luki Saputra Namo yang menyisakan kesedihan mendalam bagi keluarga, khususnya sang ibu. Ibu almarhum berharap para pelaku penganiayaan mendapat hukuman setimpal. Sementara itu 4 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka kematian Prada Luki dan keempatnya kini ditahan di Subdenpom 911 ND. Dan kasus kematian Prada Luki yang diduga dianiaya oleh anggota TNI lainnya ini menambah daftar kekerasan di lingkup para prajurit. Prajurit memang dituntut tangguh sehingga dibutuhkan tempaan yang keras. Namun ironisnya yang terjadi adalah kekerasan yang tidak terkendali hingga berujung kematian. Jika sudah begini, cita-cita korban maupun pelaku yang ingin menjadi prajurit TNI cemerlang justru harus kandas. Dan kita akan simak laporan khas redaksi berikut ini. Ini dia. Saya pertaruhkan nyawa keluarga saya. Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait mantan Menteri Perdagangan yang baru saja mendapat abolisi atas kasus korupsi. Tom Lembong mendatangi kantor Komisi Yudisial di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat pada Senin. Terima kasih Anda masih bersama kami. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kembali mengalami erupsi dengan tinggi kurang lebih 600 meter di atas puncak pada Senin pagi. Ada Gili Trawangan yang menjadi penyumbang pendapatan asli daerah sektor pariwisata terbesar di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Namun ironisnya, meski pulau cantik ini semakin berkembang, namun sampah menjadi persoalan. Oleh warga, sampah dikelola swadaya. Wisatawan pun diajak untuk memelihara kebersihan pantai di pulau ini. Dan kisah sampah di Gili Trawangan ini akan kami kemas dalam Sisi Kota kali ini. Memperingati hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, warga Tanjung Pinang dan Bintan, Kepulauan Riau, terhibur dengan atraksi pusat penerbangan TNI Angkatan Laut dalam melumpuhkan pelaku penyelundupan narkoba di perairan Kepulauan Riau. Atraksi memukau lainnya ada pula 45 penyelam dari berbagai kalangan melakukan pengibaran bendera merah putih di Umbul Ponggok, Klaten, Jawa Tengah.
Berikutnya kalau berkunjung ke Madiun, Jawa Timur tentu kurang afdol ya kalau kita nggak menyantap hidangan khas mereka. Apalagi kalau bukan pecel Madiun. Kira-kira apa sih bedanya dengan pecel Madiun yang biasa ditemukan di luar kota Madiun? Langsung saja kita mampir ke warung pecel yang sudah berusia lebih dari setengah abad. Dunia semakin canggih dan robot-robot humanoid adu skill sepak bola jelang kejuaraan dunia perdana yang akan berlangsung di Beijing, China. Sementara itu di Amerika Serikat ada seorang ilmuwan memimpin proyek inovatif untuk melindungi pekerja lapangan dari risiko penyakit akibat panas ekstrim. Dan usai sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi edisi hari ini. Saatnya saya Mayfri Syarif pamit undur diri. Sampai jumpa.